Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menilai pemerintah tidak serius dalam mengatasi permasalahan pertanian di Indonesia. Pada safari politiknya di Jawa Timur, Anies berkunjung ke sejumlah daerah mulai dari Lamongan, Tuban, hingga Trenggalek, yang semuanya memiliki masalah yang sama di bidang pertanian, yaitu ketersediaan pupuk subsidi yang sangat terbatas. Ini problem yang tidak rumit tapi dibiarkan, hanya didengar tanpa diselesaikan, padahal jumlah lahan pertanian sudah tahu, dan kebutuhan pupuk juga tahu, kata Anies ditemui di Pondok Pesantren Darul Mutakin, Jatiprahu, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Jumat, 29 Desember 2023, malam. Pada pemerintahan sebelumnya, Indonesia tidak pernah mengalami kelangkaan pupuk subsidi, atau jika harus beli secara mandiri pun harganya tidak tinggi seperti saat ini. Untuk itu, penyelesaian persoalan pupuk menjadi program prioritas 100 hari pertama Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Agar petani bisa menanam padi dengan tenang, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menyiapkan program farming kontrak atau jaminan belanja panen seperti yang ia berlakukan di DKI Jakarta. Kita bikin kontrak dengan Gapoktan dengan Koperasi Petani, isi kontraknya, yaitu, kami membeli hasil pertanian selama 5 tahun, dengan harga yang telah disepakati, sehingga mulai tanam sampai panen petani tidak takut harganya turun. Jelas Anies, dalam kunjungannya ke Kabupaten Trenggalek, Anies juga berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan jalur Pansela atau JLS, jalur lintas selatan, yang telah dirancang oleh pemerintah sebelumnya, yang sudah ada rencana kita jalankan, ucapnya. Selama ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah, itu kebijakan yang tidak berkeadilan. Tidak adil. Laras mboten? Kathah mboten? Kebijakan ini paling contoh paling gampang. Pendidikan negeri kalian pendidikan swasta. Sami mboten perlakuanipun? Mboten. Pendidikan umum kali pendidikan diniyah. Enten mboten? Perlakuannya lain. Padahal yang dididik sama-sama anak-anak Indonesia. Nih, kalau saya punya anak 4, ini saya punya anak 4, saya bayar pajak ke pemerintah. Urusan gaji dipotong pajak, beli barang pajak semua atau bayar pemerintah. Pas sampai pendidikan, 2 anak saya ke negeri, 2 anak saya ke swasta. Perlakuannya sama tidak? Tidak. Padahal swasta itu tidak boleh dipandang sebagai lawannya negeri. Swasta itu harus dipandang sebagai mitranya negeri. Kenapa? Kalau tidak ada pendidikan swasta, tidak cukup pemerintah mendidik anak-anak kita. Tidak cukup bangku sekolahnya. Lalu sematan? Saya bisa jamin di Trenggalek, kalau hanya SMP negeri pasti kurang bangkunya. Betul tak? Butuh SMP swasta toh? Sama, pendidikan dunia juga begitu. Pendidikan umum, pendidikan agama, kita harus berterima kasih kepada mereka yang mendirikan pondok-pondok, yang mendirikan pesantren, madrasah diniyah, karena menampung anak-anak kita untuk bisa dapat bekal buat masa depan. Jadi boleh tepuk tangan buat mereka yang mendirikan. Nah, jadi kami berkeinginan untuk melakukan perubahan supaya kebijakan menjadi setara. Nah, ini termasuk juga guru-guru madrasah diniyah yang kalau yang swasta itu ada P3K. Insya Allah nanti disiapkan programnya supaya meningkat kesejahteraannya. Amin. Kurang keras aminnya. Peningkatan kesejahteraan kok kurang amin. Kesejahteraan insya Allah. Nah, ini juga dalam perjalanan kami tadi baru berangkat dari Tuban. Sebelumnya di Lamongan. Ketemu petani, ketemu nelayan. Oh, itu kalau ketemu petani mereka selalu menceritakan. Wonten tani, wonten mriki. Kadang tani. Ada, sekarang tani ngacung. Tani, ada tani. Apa masalahnya tani itu? Selain itu,
3 masalahnya. Saya keliling kemana-mana ketemu masalahnya 3. Nomor 1 pupuk, nomor 2 pupuk, nomor 3 pupuk. Di mana-mana masalahnya pupuk. Nah, masalah begini mau diteruskan atau diubah? Jadi saya bilang insya Allah ini 100 hari pertama adalah hal yang kita ingin bereskan. Soal pupuk buat petani-petani kita. Pupuknya langka, harganya mahal, yang subsidi belum tentu ada. Jadi ini adalah problem yang tidak rumit, cuman dibiarkan. Ada masalah yang sulit. Kalau ini bukan jenis yang sulit, ini jenis yang dibiarkan, tidak diselesaikan. Tidak selesaikan, cuman ya kedengeran aja, tidak ada tindakan apapun. Padahal jumlah lahan pertaniannya kita tahu, betul tidak? Dari situ kebutuhan pupuknya juga tahu. Wong tani itu sudah puluhan tahun. Seperti tani itu barang baru, kurang pupuk. Wong tahu lahannya berapa, kebutuhannya berapa, tiap kabupaten tahu jumlahnya. Ini bukan masalah sulit, cuman tidak diseriusi, tidak dikerjakan. Iya, lain kalau masalahnya rumit, jelimet, garu, bukan. Wong petani sudah lama kok. Ya saya kalau ketemu petani pasti bilang, Pak paling enak zaman dulu Pak. Betul nggak? Mau mas kulo mau gawe ember langsung ning warung, blonjo langsung untuk rabu. Bawa apa? Ember langsung ke KUD atau ke warung manapun langsung dapat rabu, betul tidak? Nah, kita ingin kembalikan supaya petani bisa menanam, merawat dengan tenang. Itu satu. Tapi yang tidak kalah penting ini, kami menyiapkan satu program namanya kontrak farming. Kontrak farming itu biasa dikenal dengan istilah jaminan belanja panen. Dulu waktu kami bekerja di Jakarta, saya DKI Jakarta bikin kontrak dengan Gapoktan, dengan koperasi petani. Apa kontraknya? Kontraknya kami membeli hasil pertanian selama 5 tahun, disepakati harganya, sehingga petani itu ketika bekerja menanam sampai panen tidak takut harganya turun, karena ada perjanjian untuk dibeli. Nah itu kita kerjakan kalau dekat sini di Ngawi waktu itu. Nanti insya Allah sampai Trenggalek juga.